Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pita Herawati, NPM 1804041125, jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan UTS mata kuliah Manajemen Perusahaan. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pengertian manajemen strategi. Manajemen strategi adalah seni dan ilmu merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Adapun tujuan dari manajemen strategi adalah menemukan dan menciptakan kesempatan yang baru serta berbeda untuk masa depan atau perencanaan jangka panjang, mencoba mengoptimalisasi tren ke depan berdasarkan tren saat ini. Adapun tahapan-tahapan dari manajemen strategi, tahapan yang pertama formulasi strategi, yaitu pengembangan visi dan misi, mengidentifikasi kesempatan dan ancaman eksternal, dan menentukan kekuatan dan kelemahan internal. Lalu yang kedua, implementasi strategi, memobilisasi karyawan dan manajer untuk mengubah strategi yang diformulasikan ke dalam tindakan. Lalu tahapan yang terakhir ada evaluasi strategi, yaitu meninjau faktor eksternal dan internal, mengukur kinerja, dan mengambil tindakan korektif. Adapun manfaat dari manajemen strategi, yang pertama ada manfaat keuangan, yaitu peningkatan yang signifikan dalam penjualan, tingkat keuntungan dan produktivitas dibandingkan dengan perusahaan tanpa aktivitas perencanaan sistematis. Kinerja keuangan jangka panjang superior dibanding dengan industrinya. Lebih baik dalam membuat keputusan dengan antisipasi yang baik terhadap konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang. Lalu ada manfaat non-keuangan, yaitu meningkatnya kesadaran atas ancaman eksternal, pemahaman yang meningkat akan strategi pesaing, produktivitas karyawan meningkat, dan berkurangnya resistensi terhadap perubahan. Lalu ada juga keuntungan bagi perusahaan yang melakukan rencana strategik. Yang pertama, mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi, dan yang kedua, membina bisnis proaktif. Baik, yang kedua ada strategi bisnis Coca-Cola. Untuk menciptakan ketahanan merek, Profesor Harvard Business School David Collins mengatakan ada 4 kerangka kerja yang bisa diterapkan. Ia menyebut model ini dengan MASH atau kepanjangan dari Mastery, Accessibility, Cadence, dan Enhancement. Mastery atau penguasaan diartikan sebagai pemberian hadiah kepada konsumen yang terlibat dengan konten karena menggunakan produk. Hal ini akan menciptakan efek ketertarikan atau afinitas terhadap merek produk. Lalu poin yang kedua yakni accessibility atau aksesibilitas. Produsen harus menjadikan merek-merek produknya mudah ditemui dan tersedia sebanyak mungkin bagi konsumen. Maksimalkan distribusi produk atau layanan perusahaan di seluruh saluran. Berikutnya, selalu mendesain dan memasarkan produk untuk penggunaan pertama. Strategi tersebut memungkinkan produk tetap digunakan oleh pengguna maupun generasi yang baru. Aset promosi seperti video pemasaran untuk mengkomunikasikan segalanya tentang perusahaan. Keempat yakni ensnarement atau keterikatan. Menjadikan merek selekat mungkin dengan membangun peralihan biaya dengan menciptakan efek jaringan. 2 strategi yang dapat digeneralisasikan untuk pencapaian ini dengan sistemisasi dan teknik pemijahan produk. Contohnya, pada strategi promosi Coca-Cola dengan mendorong pemberian hadiah antar teman efektif meningkatkan penjualan dari 1,7 miliar menjadi 1,9 miliar kaleng per hari. Sehingga pola pikir MASH menurutnya harus selalu diterapkan dan pastikan merek perusahaan bertahan di dunia yang semakin digital.
Lalu, etika bisnis. Pengertian etika bisnis adalah prinsip dan standar yang menentukan cara mengelola perusahaan yang mencakup semua aspek baik individu, perusahaan, maupun masyarakat dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal, ekonomi, dan sosial. Yang kedua ada manfaat etika bisnis. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas perusahaan. Perusahaan dapat menjelaskan bagaimana tanggung jawab perusahaannya, meningkatkan daya saing perusahaan, meningkatkan kepercayaan investor, dan membangun citra positif pada perusahaan. Lalu ada prinsip etika bisnis. Yang pertama ada jujur, memenuhi janji dan komitmen, memiliki integritas, dan memiliki loyalitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi etika bisnis. Yang pertama, standar dan nilai individu, pengaruh manajer dan karyawan, kesempatan kode dan persyaratan kepatuhan, pilihan beretika atau tidak dalam bisnis. Lalu ada tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial atau biasa disebut CSR atau Corporate Social Responsibility adalah suatu mekanisme perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder yang meliputi tanggung jawab sosial, khususnya di bidang hukum. Lalu ada fungsi CSR. Yang pertama, izin sosial untuk beroperasi. Yang kedua, CSR dapat memperkecil resiko bisnis perusahaan. Yang ketiga, CSR dapat melebarkan akses sumber daya. Yang keempat, CSR memudahkan akses menuju market. Lalu yang kelima, CSR bisa memperkecil biaya pengeluaran. Lalu ada manfaat CSR bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Yang kedua, mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain. Yang ketiga, memberikan inovasi bagi perusahaan tersebut. Lalu ada manfaat CSR bagi masyarakat. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup sekitar. Lalu yang kedua, adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut. Lalu yang ketiga, ada meningkatnya pemeliharaan fasilitas umum. Karakteristik CSR yang baik dan benar adalah CSR baiknya mengikuti panduan ISO 26000. Yang kedua, CSR harus mengandung sistem governance yang baik. Di antaranya memiliki transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, CSR harus bisa menciptakan dampak jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat. Lalu yang nomor 4, saya kurang setuju karena menurut saya justru jika perusahaan menjalankan atau menggunakan program CSR dengan sepenuh hati atau dapat tersampaikan kepada masyarakat, maka perusahaan itu sendiri akan berumur panjang. Contohnya di Hari Lingkungan Hidup Sedunia, ATB kemas CSR dalam kegiatan sepeda santai. Dengan melihat waduk dan hutan sei harapan bersama-sama sekaligus menanam pohon bersama-sama. Dengan begitu, adanya keberlanjutan, kesadaran menjaga lingkungan sumber daya dan air akan terpatri di hati masyarakat Batam.